Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur Nusantara tradisional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nyoman Gede Mahesa Digangga dengan NIM 20 2162 12 11 84 dari kelas A4. Baik, yang pertama ada tabel pembahasan. Yang pertama, topik faktor-faktor pembentukan arsitektur Nusantara, faktor-faktor pembentukan arsitektur Nusantara. Yang ketiga, topik tiga pembentukan Nusantara. Keempat, arsitektur tradisional Bali, Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kelima, arsitektur tradisional Kalimantan, Sulawesi, dan NTB. Yang keenam, arsitektur tradisional NTT dan Papua. Di sini arsitektur mengajarkan untuk mengajarkan kita untuk melestarikan suatu angan atau cita-cita menjadi suatu yang berwujud. Arsitek juga memberikan aneka bentuk fungsi dan makna pada wujud tersebut. Arsitektur berasal dari bahasa Latin, yaitu bahasa Yunani kuno, di mana ar- arti dan tekton yang artinya pembangunan utama. Menurut Marcus Vitruvius, Willow adalah suatu karya yang memenuhi syarat harus terdiri dari formitas, utilitas, dan venusitas. Selain untuk menyampaikan suatu gagasan karya arsitektur, juga harus mengimplementasikan wujud yang fungsional, kokoh, estetik, dan nyaman. Arsitektur Nusantara dan tradisional. Arsitektur yang berlangsung dari tahun ke tahun dan tidak berubah-ubah. Dua ahli atau seorang arsitek dari arsitektur Nusantara biasanya dapat disebut sebagai Pandita, Bala, Utuh, Undagi, dan lainnya. Yang ketiga, ada pedoman dari arsitektur Nusantara dapat berupa teks, tutur, profil, dan lain-lain. Faktor-faktor pembentukan arsitektur Nusantara. Yang pertama ada tipe rumah tradisional, rumah rumah kolong atau panggung, rumah dibangun di atas tanah, rumah terapung. Lanjut ada pola perumahan tradisional di kawasan pedesaan, yang kedua di puncak atau di lereng bukit, yang ketiga sepanjang aliran sungai, yang keempat sepanjang jalan atau kanal. Konsep arsitektur tradisional bisa. Yang pertama itu ada tradisi, kedua itu adat, ekonomi, pendidikan, budaya, dan agama. Selanjutnya ada pola perumahan dan tipe rumah tinggal Nusantara. Dalam tipe rumah yang pertama, rumah kolong atau panggung, rumah rumah di atas tanah, ketiga ada rumah terapung. Selanjutnya ada pola perumahan yang pertama itu di kawasan pedesaan, yang kedua di kawasan perbukitan atau lereng, yang ketiga ada di suatu aliran sungai, yang keempat ada di sepanjang jalan atau kanal. Pemahaman tentang arsitektur Nusantara. Yang pertama, arsitektur berasal dari bahasa Yunani yang artinya pembangunan utama. Kedua, arsitektur adalah suatu ruang atau tempat hidup manusia yang lebih dari sekedar fisik. Ketiga, arsitektur merupakan upaya manusia dalam mewujudkan akal yang diwujudkan berupa bangunan. Yang keempat, menurut literatur Jawa, Nusantara adalah suatu yang menggambarkan suatu negara yang mengadopsi konsep dari Kerajaan Majapahit. Yang kelima, Nusantara adalah nama lain dari Indonesia yang berasal dari bahasa kuno yaitu Nusa berarti pulau dan antara berarti lain atau sekarang. Ciri-ciri arsitektur tradisional. Pertama, memiliki tritisan yang lebar. Yang kedua, terbangun sebagai besar dari kayu. Yang ketiga, memiliki kolong atau panggung. Yang keempat, terdapat sambungan dengan tali ikat, pasak, paku, atau kayu.
Yang kelima, menggunakan sendi atau umpa. Yang keenam, mudah dibongkar dan dipasang kembali. Arsitektur Indonesia, tradisional Indonesia. Yang pertama ada Pulau Bali. Ya, Pulau Bali adalah Mandala adalah paduan utama dalam arsitektur tradisional Bali. Sementara Triangle adalah sistem pembagian zona dalam perancangan arsitektur Bali. Ukuran rumah tradisional Bali disebut sikut satak berhubungan dengan anggota di dalamnya. Sikut satak menunjukkan jumlah anggota dan luas bangunan bisa ditentukan oleh rai atau satu. Yang kedua ada Pulau Jawa. Memiliki konstruksi yang banyak menggunakan kayu jati. Selain itu, ornamen pintu memiliki semaan dengan arsitektur Bali. Menurut Pak Prof, arsitektur juga dapat sebagai alat pemersatu arsitektur Jawa memiliki candi yang sangat banyak. Rumah tinggal arsitektur Jawa merupakan sebuah pendo- pendopo. Selain itu, terdapat gerbang sendang dhuwur merupakan tanda awal arsitektur Jawa Islam. Yang ketiga ada Pulau Sumatera. Contoh arsitektur Pulau Sumatera. Rumah Nias merupakan yang pertama, rumah Nias merupakan rumah tradisional yang ada di luar Pulau Sumatera yang menggunakan bahan alami seperti kayu. Yang kedua, Mentawai. Rumah panjang menyerupai rumah yang disambung bangun sambung. Yang ketiga, rumah gadang memiliki bentuk atap yang menarik yang menyerupai tanduk kerbau. Yang keempat, Batak Toba, semut rumah adat yang memiliki atap menyerupai perahu. Yang kelima, Batak Malungun memiliki konstruksi menarik di dalam kolomnya yang menggunakan jarangan secara horizontal. Yang keempat ada Pulau Sulawesi memiliki 7 suku. Yang pertama, arsitek Makassar yang memiliki kepercayaan kosmologi. Wojo House memiliki struktur bangunan yang terapung dari permukaan laut. Arsitektur Toraja memiliki pola permukiman yang sama dengan di Nias atau Penglipuran. Arsitektur Manado memiliki entrin di tengah dan atap masih menggunakan seng. Arsitektur Gorontalo memiliki kesamaan dengan arsitektur di Manado, di mana entrin terletak di tengah. Pulau Kalimantan. Rumah rumah bentang atau rumah Jepang merupakan kumpulan dari lamin-lamin yang memiliki ornamen yang cantik. Kedua, arsitektur Bali, papan arsitektur kearifan lokal yang dikembangkan oleh Belanda. Yang ketiga, arsitektur Palangkara memiliki rumah arsitektur di atas permukaan sungai. Yang keempat, Banjarmasin memiliki rumah adat yang sama dengan di Palangkaraya. Pulau Lombok, arsitektur yang memiliki kesamaan dengan arsitektur Bali dan memiliki nuansa Hindu yang kental. Yang kedua, rumah Senaru Lombok yang memiliki kesan rumah adat di Bali. Permukiman di Lombok sangat mirip dengan ada yang di Penglipuran. Sasak House merupakan rumah tradisional yang berada di Lombok. Lombok memiliki ikon bangunan lumbung wilayah timur. Ciri bangunan di wilayah timur, Gaweng merupakan rumah adat yang ada di Kupang dan menggunakan material bangunan dari pohon lontar. Kedua, Irian memiliki rumah adat karya Kariwari dan Ongai. Kariwari dihubungkan dengan bangunan suci bagi masyarakat Iran. Onai merupakan adat yang memiliki bentuk melingkar. Jayapura Beach House memiliki kesamaan dengan rumah
Lamin namun Jayapura bis Haus terapung. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian, terima kasih.